Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang Padang, akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini dalam program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala. Insyaallah selama kurang lebih 1 jam ke depan akan kita ikuti bersama program live interaktif keimanan, doa dan zikir di kesempatan yang berbahagia ini. Tafadhol bagi Anda yang nanti ingin bertanya secara langsung seputar keimanan, doa dan zikir, Anda dapat bertanya di 0821 706087 khusus untuk WhatsApp call tentunya. Dan alhamdulillah sudah membersamai kita di kesempatan yang berbahagia ini pemateri kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya? Ahlan bikum jami'an. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah suatu walafiat Ustaznya. Ini Jember ini memasuki musim kemarau tapi tetap ada dinginnya Ustaz. Iya, naam, begitu. Subhanallah, di pagi hari atau di siang hari panas dan ternyata di malam hari apalagi menjelang subuh itu terasa dingin ya. Nah, Ustaz. Insyaallah. Subhanallah, kekuasaan Allah Azza wa Jalla ya. Nah, Ustaz. Mudah-mudahan Ustadz beserta keluarga dan juga tim serta seluruh pemirsa tentunya Ustaz ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan bagi Anda nanti dipersilahkan atau diperbolehkan bertanya secara langsung kepada Ustadz tentunya di 0821 706087. Dan mengawali perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita simak bersama nasihat atau wejangan yang akan disampaikan oleh beliau kepada Ustadz. Kami persilahkan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang begitu banyak sekali dan nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada, wabil khusus mungkin ya kaum muslimin yang telah selesai melaksanakan ibadah haji dan mungkin sebagian telah pulang ke tanah air. Ya mudah-mudahan haji mereka menjadi haji yang mabrur. Mudah-mudahan haji yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, wabil khusus ya kaum muslimin negeri yang tercinta ini mendapatkan haji yang mabrur, dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan ubudiyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perjalanan haji, perjalanan spiritual yang sangat bermakna tersebut hendaknya betul-betul menjadi ya titik awal perubahan dalam kehidupan seseorang. Oleh karenanya di antara indikator haji yang mabrur adalah perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan seseorang setelah melaksanakan ibadah haji. Dia istiqamah di atas melaksanakan di atas ketaatan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai manfaat, berbagai makna dan hikmah yang telah dia raih selama perjalanan ibadah haji. Perjalanan spiritual, perjalanan ibadah, perjalanan yang sungguh ya memberikan pesan-pesan moral, pesan akidah dan juga spiritual yang hendaknya menjadi sebagai pegangan hidup seorang muslim. Ketahuilah kendati haji telah berakhir,
tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu hendaklah kaum muslimin yang telah Allah muliakan untuk bisa berangkat haji dan kembali ke tanah air, hendaklah mempertahankan haji mereka. Hendaklah keadaan dan kondisi mereka setelah haji lebih baik dari sebelum berangkat haji. Itu di antara indikator haji yang mabrur. Hendaklah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, di atas salat, di atas zikir, baca Al-Quran, berzikir, solat berjamaah baik kaum lelaki, dan terus melakukan ketaatan sebagaimana hal itu mereka lakukan di tanah suci. Tidak ada waktu pensiun dari beribadah kecuali bila datang kematian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kematian menjemputmu. Itulah akhir dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas dan kewajiban seorang hamba setelah melakukan berbagai ketaatan untuk mempertahankan ibadah dan ketaatan tersebut. Itu merupakan kemuliaan yang terbaik dan kemuliaan yang paling tinggi dalam kehidupan seseorang yang senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, para jemaah haji yang telah meraih haji yang mabrur, yang telah pulang membawa haji yang mabrur, mari senantiasa bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal agar dimudahkan semua urusan kita, dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk melakukan ketaatan, dan yang tidak kalah pentingnya ditanamkan dalam diri kita kecintaan kepada ketaatan tersebut sehingga kita termotivasi untuk melakukannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita dan mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan, dan tentunya juga semoga Allah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita di dalam melakukan ibadah, berzikir dan mensyukuri nikmat-Nya. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran atas nasihat yang telah Ustaz berikan untuk kita semuanya di kesempatan pembuka yang berbahagia ini. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semuanya untuk bergabung bersama dalam program live interaktif keimanan, doa dan zikir di kesempatan kali ini. Tafadhol bagi Anda yang mempunyai pertanyaan seputar keimanan atau seputar doa dan juga seputar zikir. Nah, ini Anda dapat menanyakannya secara langsung pada 0821 7000 6087 khusus untuk WhatsApp call. Dan sudah ada penelpon yang bergabung di kesempatan kali ini, ada Bapak Saleh Haji dari Depok. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Saleh Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Bapak. Ya. Ustaz, dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu berzikir pada setiap keadaan. Artinya selama 24 jam itu dalam keadaan apapun, tidur, berdiri, atau apapun selalu berzikir, begitu Ustaz. Nah, pengertian berzikir di dalam hadis itu seperti apa Ustaz? Baik. Sehingga setiap keadaan bisa dilakukan. Baik. Nah. Apakah berzikir itu harus diucapkan untuk mengingat Allah? Apakah bisa tanpa diucapkan di dalam hati mengingat Allah? Baik. Seperti di dalam kamar mandi gitu Ustaz. Nah, bagaimana cara berzikirnya? Baik. Kemudian pada saat tidur, dalam keadaan tidur. Baik. Nah, bagaimana berzikirnya begitu? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Bapak Saleh Haji yang ada di Depok. Ini bertanya seputar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir dalam setiap keadaan. Nah, ini bagaimana Ustadz? Apakah kita harus mengucapkannya? Apakah kita cukup dalam hati? Dan di setiap keadaan ini bagaimana Ustadz penjelasannya? Fadhol Ustadz. Baik. Terima kasih kepada Pak Saleh Haji ya di Depok, barakallahu fiik. Naam. Apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berzikir kepada Allah
dalam setiap ya kondisi dan keadaan. Redaksi hadisnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ya berzikir kepada Allah dalam setiap ya kondisi, dalam setiap ya keadaannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam ya Muslim dan juga ya, imam-imam yang lain. Jadi hadisnya sahih. Dan ini merupakan ya implikasi ya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk banyak berzikir, ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ya banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zikir yang sempurna, zikir yang menggabungkan antara zikir dengan hati dengan lisan. Zikir dengan hati adalah menghadirkan dalam diri tentang keagungan Allah, ya tentang kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan mengungkapkan ya tentang keagungan kemuliaan tersebut, maka beliau bertasbih, bertahmid. Ya, tasbih itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipuji, Allah yang berhak untuk ya kita sucikan, yaitu bertasbih, bertahmid, bertahlil ya. Zikir yang tentunya mutlak ya, tiada ya batasnya, tidak dibatasi kapan dan di mana saja, dan juga zikir dalam kondisi yang terbatas, di pagi hari, di petang hari, sebelum tidur, bangun tidur, ya kemudian sebelum makan, sudah makan, begitu ya terus mendapatkan nikmat dari Allah, beliau mengucapkan alhamdulillah. Apapun yang terjadi beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian tentunya zikir yang memperbanyak istighfar, memperbanyak ya mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kalimat-kalimat yang sangat dicintai Allah. 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Setiap hari beliau beristighfar tidak kurang dari 100 kali, mengucapkan Allahumma ighfirli wa tub alaina at-tawwabur rahim. Dan dalam setiap kondisi dan keadaan, tentunya maksud ya dalam setiap kondisi dan keadaan tersebut tentu di waktu-waktu yang diperbolehkan berzikir. Adapun di tempat-tempat yang dalam kondisi sedang mungkin ya buang air besar atau air kecil, dalam keadaan junub, tentu seorang tidak ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kondisi ya yang tentunya tidak dalam kondisi yang disebutkan tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir. Jadi berzikir di sini dalam harian beliau sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa penuh dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir, ya, memperbanyak zikir, dan itu semua adalah bentuk dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir tidak ditentukan dengan kondisi tertentu. Ya, artinya selama beliau dalam kondisi sadar, ya, dalam kondisi ya beliau menjalani hidup ini, mulai dari pagi, ya, mulai dari beliau bangun, beliau mengucapkan ya alhamdulillah ahyana ba'da ma'atan linusyur. Kemudian beliau SAW ya mempersiapkan diri untuk salat. Beliau keluar mungkin dari ya dari apa namanya itu, dari toilet atau dari tempat bersuci, beliau mengucapkan istighfar, yaitu ghufranak. Beliau juga ya dalam kondisi ya begitu pergi ya keluar dari rumah, pergi ke masjid atau masuk ke masjid, beliau keluar dari rumah ucapkan ya bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Begitu beliau salat di masjid, beliau ya menunggu waktu, atau kemudian selesai salat beliau berzikir. Di dalam salat semuanya isinya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari selesai salat beliau berzikir. Kemudian di sepanjang hari beliau, hari-harinya penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari kana yadhkurullah fi kulli ahyanihi.
Ya, kan yadhkurullah fi kulli ahyanihi, yang menjelaskan pada kita betapa beliau sallallahu alaihi wasallam mengisi hari-harinya dengan amalan yang ringan untuk dilakukan, ringan untuk diucapkan, mudah untuk diucapkan, dan begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikrullah. Makanya para ulama menulis kitab-kitab tentang zikir-zikir itu, mereka menamakan amalul yaumi wa laylah, amalan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah Ustaz berikan. Untuk Bapak Saleh Haji yang ada di Depok, ini bertanya seputar berzikir dalam setiap keadaan, ini bagaimana prakteknya. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV, kita beralih ke Jambi. Ada Pak Alberuni yang sudah menunggu di telepon. Assalamualaikum Pak Alberuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Alberuni. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya masalah zikir pagi petang. Ya. Apabila kita sudah selesai zikir pagi, kita lanjutkan dengan doa, itu bisa itu Pak Ustadz? Baik. Ya, nah. Baik. Sudah, itu aja Pak. Satu lagi Pak Ustadz. Ya. Doa keluar rumah, setelah kita baca doa keluar rumah, apa boleh kita tambahkan dengan doa-doa yang lain tuh Pak Ustadz? Nah, Baik, cukup ya, Pak cukup Alberuni. itu aja Pak Ustadz. Baik. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Bapak Alberuni yang ada di Jambi. Ini bertanya seputar zikir pagi petang yang disambung dengan doa. Ini bagaimana Ustaz? Serta doa keluar rumah ini jika digabungkan dengan doa-doa lain seperti apa? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Alberuni ya dari Jambi. Barakallahu fiik. Ya. Ya, semoga Bapak dalam kondisi sehat walafiat dan terus ya bersemangat, diberi kemudahan dalam berzikir ya, terutama di pagi dan petang hari. Ya, tentu merupakan ya bagian dari ibadah yang terpenting dalam hidup ini dalam rangka meneladani Rasulullah SAW. Kita manfaatkan waktu pagi dan petang hari untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam berzikir tersebut hendaklah ya seyogyanya kita memahami ya maksud dari zikir-zikir tersebut. Bapak yang Al-Bairuni dan juga para pemirsa, zikir-zikir yang kita baca di pagi dan petang hari penuh dengan doa. Doa-doa yang luar biasa ya. Untuk memohon ya keselamatan, untuk memohon rezeki, ilmu yang bermanfaat, mohon keampunan gitu ya, pengakuan kepada Allah kita berada di atas fitrah ya, ridha kepada Allah, ridha kepada nabinya, ridha kepada agama Islam ini, kemudian memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa-doa yang luar biasa. Nah, doa-doa yang luar biasa. Memulai dari kita ya berlindung kepada Allah dengan membaca surat ya qul a'udzu birabbil falaq wa qul huwallahu ahad ya qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas 3 kali ya. Kemudian sebelum juga dimulai dengan ayat kursi, kemudian berikrar asbahna ala fitratil Islam ya, kemudian memohon kepada Allah ya, mohon keampunan dan mohon diperbaiki urusan kita, agama kita, dimohon keselamatan, mohon keselamatan kepada Allah, dijauhkan dari kekufuran dan kefakiran, kemudian mohon ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh ya, kemudian harta rezeki yang thayyib, memohon al-afiyah, memohon taufik ya, perlindungan kepada Allah, dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isinya doa-doa yang luar biasa. Ya. Memohon perlindungan dari kejahatan diri kita, kejahatan syaitan, dan kejahatan kita jangan sampai ya juga ya menyakiti orang lain. Kemudian doa istighfar, sayyidul istighfar. Ini semua para pemirsa doa-doa yang terbaik di waktu-waktu yang terbaik. Ya. Setelah terbit matahari atau sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari, kita awali dengan doa, dengan zikir, diakhiri dengan doa dan zikir.
sehingga hidup kita selalu berada di antara zikir dan doa-doa tersebut. Kemudian bila kita ingin berdoa menambahkan yang lain sesuai dengan kebutuhan kita, tidak ada masalah, boleh, tidak ada masalah, diperbolehkan. Karena berdoa selama itu doanya baik, tidak ada masalah. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk banyak berdoa Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian, memohonlah kalian kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi kesimpulannya tidak ada masalah. Tapi saya menyarankan atau mengajak kita semua betul-betul untuk memahami isi kandungan doa zikir pagi dan petang tersebut. Karena itu luar biasa, mengandung permohonan yang mulia dan agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang doa keluar rumah Nabi SAW harus kita pahami bahwa zikir yang ucapkan itu Allah yang mengajarkan kepadanya, Allah yang mewahyukan kepadanya. Jika seandainya masih ada zikir yang lebih utama yang diucapkan begitu keluar rumah, tentu beliau akan mengajarkannya. Maka sebagaimana yang setelah kita maklumi begitu keluar rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Nabi mengatakan idza kharaja ar-rajulu min baitihi, apabila seorang keluar dari rumahnya dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, maka tatkala itu akan dikatakan Yahudit wa kufit wa wukid, engkau telah mendapatkan petunjuk, engkau telah diberikan kecukupan, dan engkau telah dijaga. Subhanallah. Karena tatkala kita keluar rumah, syaitan selalu memantau kita ini, mau kemana ini, mau dijerumuskan ke dalam kejahatan, berbuat maksiat dosa, pandangan mata mungkin melihat yang haram, memegang yang haram, melanggar tapan yang haram. Syaitan selalu menggiring untuk hal demikian itu. Tapi tatkala kita memohon kepada Allah, bismillah, dengan nama Allah aku mohon pertolongan, tawakkaltu 'ala Allah, hanya bertawakal kepada Allah. Bergantung kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, enggak ada daya dan upaya dengan pertolongan Allah. Maka kita akan dikatakan kamu telah mendapatkan petunjuk. Kamu telah mendapatkan berikan kecukupan dan dijaga. Maka syaitan, apa kata Rasul, tanaha anhu syaitan, syaitan akan menjauh dari dirinya. Lalu dia akan mengatakan kepada syaitan yang lain, kaifa laka bi rajulin wa qad hudiya wa kufiya wa, bagaimana lagi kamu akan bisa menyesatkan seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, yang telah diberikan kecukupan, dijaga oleh Allah, kufit, Allah yang cukup menjaga hamba tadi, wa wukid, dan juga dijaga. Maka ini doa yang terbaik. Begitu juga sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga di antara doa yang harus dibaca keluar rumah adalah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au azilla au uzalla au azlima udlama au ajhala au yujhala alayya. Lihat, memohon perlindungan dari kesesatan, sesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, atau dia disesatkan juga jadi tergelincir sendiri atau tergelincir sebabkan orang lain. Auzlima au azlama au uzlama, berbuat kezoliman atau dizolimi. Yang keempat, berbuat kejahilan atau dijahili oleh orang lain. Ini semua kejahatan, kita berlindung. Nah, ini doa-doa yang terbaik. Ini doa yang diucapkan jika seseorang ingin berlindung. Pada dasarnya begitu kita keluar rumah, apa yang kita inginkan? Ingin selamat. Betul ingin selamat. Apa yang ingin kita dapatkan bisa terrealisasi. Kemudian enggak ada gangguan, enggak ada sesuatu yang berarti mengganggu. Tidak menzolimi orang lain, tidak dijahili orang lain, tidak berbuat kesesatan, tidak disesatkan, tidak tergelincir atau orang lain membuat kita menyimpang, tidak berbuat zolim atau dizolimi atau dijahili. Apa yang ingin kita ingin menyelamatkan diri dari seluruh perkara tersebut, sudah cukup. Oleh karena itu, bila itu kita rutinkan, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bila kita ingin berdoa, ingin juga hal yang lain yang mungkin menurut kita ingin kita menyelamatkan diri dari berbagai gangguan tersebut, maka tidak ada masalah. Tapi sungguh apa yang telah diucapkan Nabi SAW itu adalah yang terbaik. Yang terbaik ini wahyu.
bukan rekayasa beliau, wahyu yang Allah turunkan kepadanya dan mengajarkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang ya keluar rumah untuk membaca doa tersebut. Wallahu a'lam. Taib jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah Ustadz berikan. Untuk Pak Alberuni yang ada di Jambi ini bertanya terkait dengan menyambung doa setelah melaksanakan zikir pagi petang dan juga menyambung doa dengan doa lain setelah membaca doa keluar rumah. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang mengikuti program live interaktif bersama Al-Ustadz Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol bagi Anda yang ingin bertanya seputar keimanan, doa, dan zikir, Anda dapat bertanya secara langsung di WA call di 0821 706087. Dan sembari menunggu penelpon yang lain bergabung, akan kita bacakan pertanyaan dari website terlebih dahulu, Ustaz. Ini ada Bapak Ari Sakbana dari DKI Jakarta. Nah, apakah menjaga hati sama dengan menjaga pikiran seperti suudzon atau hasad atau dengki? Bagaimana agar hati dan pikiran tidak buruk kepada orang lain? ya, nah, terima kasih. Bagaimana menjaga hati sama dengan menjaga pikiran? Ya, lihat. Terima kasih Pak Ali Sabana ya. Jadi pikiran kita dengan hati itu terkoneksi. Ya. Bahkan tatkala dijelaskan oleh para hati, pikiran itu di mana tempatnya? Apakah di sini atau di sini, di hati? Di kepala kita, otak kita. Alat ya ini untuk ya menyimpan berbagai data, mendokumentasikan. Dia mencerna, lalu mentransfer ke hati. Apa yang kita yakini, apa yang kita pahami, ya itu akan jelas terkoneksi dengan hati. Lalu menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah karakter dan perilaku, memahami sesuatu. Oleh karena itu, antara pikiran dengan hati itu sangat erat kaitannya. Maka sulit bagi seseorang untuk menjaga hati kalau tidak menjaga pikiran. Kalau dia terus berpersepsi negatif kepada orang lain, maka hatinya akan ternodai. Tidak akan pernah hatinya ya di dalamnya ada ya keinginan atau mungkin hal yang baik, ya perasaan yang baik terhadap saudaranya karena telah memiliki persepsi yang negatif. Oleh karena itu, untuk menjaga hati, jaga pandangan, jaga akal pikiran, maka insya Allah hati menjadi bersih. Begitu hati yang bersih, juga akan ya terlihat indikatornya, dia akan bertutur kata yang baik dan berpersepsi yang baik. Nah, untuk menjaganya ya kita harus juga memahami bahwa suudzon itu adalah yang terlarang. Nah, tidak boleh kita berprasangka jelek kepada saudara kita. Iyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Tinggalkan prasangka jelek, itu adalah sedusta-dusta ya, perkataan perbuatan gitu ya. Wadh-dhann akdzabul hadits ya, sejelek-jelek atau sedusta-dusta perkataan. Nah, kemudian ijtanibu katsiran minadh-dhann, kata Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan banyak dia berprasangka jelek tersebut. Naam. Oleh karena itu seorang muslim untuk menata hatinya hendaklah memahami bahwa berprasangka jelek kepada saudara itu adalah perbuatan dosa, terlarang. Naam. Maka dia akan menjaga hatinya. Oleh karena itu kesimpulannya adalah naam, agar hati kita menjadi suci dan bersih, maka hendaklah kita menjaga pikiran. Dan hati yang bersih juga akan menjadikan pikiran yang bersih. Ya, naam. Hati yang bersih juga akan menjaga pandangan mata dia. Naam, ingin terus menjaga. Dan pandangan mata yang tidak dijaga juga akan mengotori hati. Naam, karena pandangan mata tersebut adalah anak panah yang beracun. Ya, yang itu akan menusuk hati. Begitu memandang melihat sesuatu yang haram, maka akan terpengaruh atau ternodai, terkontaminasi hatinya. Jadi mari jaga ya segala anggota badan kita, mata, telinga, pikiran. Untuk apa? Untuk menjaga hati. Dan sebaliknya di pagi hari,
semua anggota badan kita ini juga akan berbicara, berkomunikasi dengan hati-hati. Ya. Nah, seperti itu. Sesungguhnya kami ini ya juga bersamamu. Bila kamu baik, kami akan baik. Begitu juga dengan lisan, ya. Bila kamu dijaga atau lisan dijaga, kami akan jadi baik. Tapi kamu bila tidak menjaga, lisan tidak dijaga, kami juga akan ya binasa. Jadi ini memiliki ya terkoneksi. Anggota badan kita ini memiliki ya terkoneksi ya. Itu subhanallah hikmah Allah Subhanahu wa taala yang memintakan kita untuk menjaga pandangan mata, menjaga pikiran, menjaga ya lisan. Kenapa? Karena itu semua akan mempengaruhi hati dan jiwa kita. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullahu khairan katsiran atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Bapak Ari Sakbana yang ada di DKI Jakarta. Mudah-mudahan jawaban yang telah Ustaz berikan tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Ari Sakbana yang ada di DKI Jakarta. Kembali kami mengajak Anda semuanya, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, untuk bergabung dalam program live interaktif dengan tema keimanan, doa, dan zikir di kesempatan kali ini, yang insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala. Tafadhol bagi Anda yang ingin bertanya seputar keimanan, doa, dan zikir, Anda dapat bertanya secara langsung di 0821 706087 untuk WhatsApp call tentunya. Sekali lagi di 0821 706087. Kami tunggu pertanyaan Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita lanjutkan pertanyaan dari website Ustadz. Ini ada hamba Allah dari Jawa Barat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, untuk bacaan talbiyah labbaika ilahul haq labbaik, apakah dibaca setelah bacaan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik kalakik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, atau termasuk bacaan talbiyah dalam bentuk lainnya seperti bacaan ketika ruku dan sujud yang tidak hanya satu bacaan? Tafadhol. Nah, taib. Terima kasih. Ya, ini tentunya berkaitan ya, kendati haji telah selesai ya talbiyah ini, merupakan syiar haji. Tapi pertanyaannya tidak ya bagus ya. Jadi apakah tambahan labbaika ilahul haq itu juga ya ada ya sumbernya atau landasannya? Tidak diragukan riwayat yang atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah yang menjelaskan tentang sifat haji Nabi itu talbiyahnya ya seperti yang telah kita maklumi bersama, yaitu labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, tapi jelaskan oleh para ulama ya bahwa ada juga di dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan juga Nabi mengucapkan labbaika ilahal haq. Labbaik ya Allah kami datang ya memenuhi panggilanmu ilahal haq, ilah yang maha benar ya. Maka juga hadis tersebut ya disahihkan oleh Syekh Albani dan yang lainnya. Maka jika itu ditambah sesekali diucapkan labbaika ilahal haq labbaik, tidak ada masalah. Jika diucapkan hanya dengan labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik ya sampai akhir talbiyah tersebut, tidak ada masalah. Dan itulah yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim sebagian hadis Jabir yang tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk hamba Allah yang ada di Jawa Barat yang bertanya seputar bacaan talbiyah, dan tentunya ini mudah-mudahan apa yang telah Ustaz sampaikan tadi dapat menjawab pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Jawa Barat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Yusuf Sutisna dari Jawa Barat. Nah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apa hakikat dari kematian? Apakah kematian itu diciptakan sebagai suatu entitas ataukah sekedar nama dari suatu fenomena? Mengingat bahwa setelah hari kiamat kematian akan disembelih. Nah, terima kasih. Ya, dari Yusuf Sutisna, Jawa Barat. Barakallahu fiik. Kematian itu hakikatnya adalah berpisahnya roh dengan jasad. Itulah kematian. Okay. Jadi kondisi di mana roh telah berpisah dengan jasad itulah al-maut. Dan maut, kematian itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama roh dalam ya jasad
manusia, maka berarti itu kehidupan. Tapi bila terpisah dari rohnya, artinya jasad tidak lagi tidak lagi bisa atau tidak lagi baik untuk menerima roh tadi. Sudah rusak, tertimpa batu misalnya, atau tenggelam, atau mungkin terbakar, dan penyakit yang telah menggerogoti jasad tadi. Sehingga jasad yang telah sakit, yang telah rusak tersebut, roh tidak lagi siap untuk bertempat di situ. Maka keluarlah roh tadi dengan izin Allah, kemudian dengan malaikat maut yang mencabut roh tersebut. Naam. Jadi berpisahnya roh dari jasad itulah kematian. Siapa yang memisahkan? Ya Allah, diperintahkan Allah kepada malaikat maut yang mencabut roh tersebut. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Maha Kuasa. Karena dunia ini tidak ada yang kekal, maka terjadi kematian. Tapi di akhirat, roh tadi di dunia lah sampai kematian, bila berpisah berarti terjadi kematian. Di akhirat karena alam baqa, kekal abadi, maka tidak lagi kematian. Maka Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa membentuk rupa kematian tadi dalam bentuk seekor domba, domba. Kemudian Allah memanggil penghuni surga dan penghuni neraka. Mereka melihat, mengangkat kepala dan melihat. Dan bertanya, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, itu kematian. Jadi kematian yang diciptakan Allah dalam bentuk domba. Allah Maha Kuasa melakukan hal itu semua. Nah, begitu mereka telah melihat semuanya, kemudian disembelih. Semua melihat. Maka Allah mengatakan begitu telah disembelih, dah mati. Kematian tadi itu mungkin yang ungkapan yang kalau itu benar dengan ungkapan seperti itu, karena dia menjadi domba dalam bentuk domba, seekor domba, kemudian disembelih, berarti telah mati kematian tadi, gitu. Tidak ada lagi kematian. Maka kata Allah, ya ahlal jannah khuludun la mauta fi. Wahai penghuni surga, kekal kalian di dalam surga selama-lamanya, tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nar khuludun la mauta fiha. Na'udzubillah minan nar. Wahai penghuni neraka, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang kafir musyrik kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak lagi ada kematian. Karena akhirat darul baqa. Nah, Allahu a'lam. Itu informasi yang kita dapatkan dari dalil. Nah, enggak ada yang lebih dari itu. Wallahu a'lam. Nah. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Yusuf Sutisna yang ada di Jawa Barat. Selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung, Ustaz. Ini ada Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV, Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Ketika membaca ayat Al-Quran, kita menemui ayat-ayat rahmat dan disunahkan untuk berdoa. Dan begitu juga ketika mendapatkan ayat-ayat azab, kita disunahkan untuk berdoa. Pertanyaannya Ustaz, seperti apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW tersebut Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ibu Yanti yang ada di Sumatera Barat ini bertanya terkait dengan doa apa yang kita panjatkan ketika kita membaca ayat-ayat rahmat dan ayat-ayat azab. Tafadhol Ustaz. Ya, betul ya. Terima kasih kepada Bu Yanti apa yang disampaikan tadi bahwa merupakan tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di dalam salat begitu beliau membaca melewati ayat tentang rahmat, beliau memohon rahmat kepada Allah. Begitu membaca tentang ayat azab, beliau berlindung tentu rahmat yang terbesar adalah surga Allah Subhanahu wa taala, azabnya adalah neraka. Maka Nabi memohon surga, begitu melewati ayat tentang melewati ayat-ayat atau membaca tentang rahmat, tentang ahlur rahmah, tentang surga, maka Rasul yang mengatakan Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma ij'alni min ahlil jannah, jika membaca ayat yang seperti itu.
ya diucapkan di dalam hatinya dan dilafazkannya terdengar oleh dirinya sendiri, begitu. Begitu juga melewati ayat tentang neraka, beliau berlindung, a'udzubillah, yani a'udzu bika minan nar, Allahumma a'idni minan nar, na'am, Allahumma najjini minan nar. Itu ya nada-nada yang atau redaksi yang seperti itu yang diucapkan. Jadi di sini ya lebih fleksibel gitu ya. Artinya kalau ya kita juga tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, bisa mengucapkan ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Tapi itu hanya terdengar oleh diri kita sendiri ya. Atau lebih baik dengan mengucapkan bahasa Allahumma arhamni, Allahumma ja'alni min ahli rahmah, Allahumma adkhilil jannah, seperti itu. Nah, jadi fleksibel dalam hal ini, yang jelas memohon rahmat atau berlindung dari azab atau api neraka. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Ibu Yanti yang ada di Sumatera Barat, yang ini bertanya terkait dengan doa apa yang dibaca ketika kita melewati ayat-ayat rahmat dan ayat-ayat azab. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih ada waktu insya Allah sampai kurang lebih 15 menit ke depan. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar keimanan, seputar doa dan seputar zikir, nah ini masih ada kesempatan. Tafadhol bagi Anda yang ingin bertanya, dapat bertanya secara langsung via call di 0821 706087. Dan sembari menunggu penelpon yang masuk, kita kembali ke pertanyaan dari website. Ini ada Ubay dari DKI Jakarta. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana derajat hadis untuk membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali di waktu subuh dan maghrib. Karena saya pernah melihat atau satu ustadz bilang itu dhaif, tapi banyak ustadz yang melakukannya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Ya. Doa yang disampaikan tadi, yang juga la ilaha wahdahu la syarika lahul mulku hamdu ala kulli syai'in qadir, di selesai salat subuh dan juga maghrib, ya Rasul membaca 10 kali. Ya, memang terdapat dalam riwayat. Kendati riwayat tersebut tidak ya juga terlepas dari kritikan para ulama. Ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Akan tapi tambahan yuhyi wa yumit ini lemah ya dalam riwayat tersebut. Yang terdapat yaitu dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama. Nah, bahkan Syekh bin Baz begitu juga ya, itu menghasankan hadisnya. Nah, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir, ya wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu ya 10 kali. Oleh karena itu tidak ada masalah ya untuk membaca zikir tersebut di selesai salat subuh atau selesai salat maghrib sebanyak 10 kali. Ini tentunya selain dari zikir la ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa ala kulli syai'in, la ilaha wahdahu mukhlishina lahuddin, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa thana'ul hasan, la ilaha yani na'am la ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in, la ilaha wahdahu mukhlishina lahuddin. Na'am. Kemudian zikir yang lain, kemudian satu umma antas salam wa minkas salam, ini tentunya berbeda dengan zikir yang dimaksud tadi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa membaca ya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir ya 10 kali selesai salat subuh atau maghrib, ya insyaallah tidak ada masalah, karena juga ya ada para ulama yang menghasankan riwayat tersebut. Wallahu a'lam. Naam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah Ustadz berikan untuk Ubay yang ada di DKI Jakarta. Sembari menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ini dari hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, Nabi Muhammad SAW pernah bercerita ada orang di hari kiamat nanti membawa pahala sebesar gunung Tihamah, dan saat berhadapan dengan Allah, pahala itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat maksiat sendirian. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, mengapa pahala dia dihancurkan oleh Allah? Apakah karena tidak bertaubat atau bagaimana? Baik, silakan Ustaz. Ya, nah. Terima kasih kepada ya saudara yang bertanya ya tentang hadis bahwa
ada orang-orang yang nanti membawa ya banyak pahala, tapi di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala ya menghancurkan ya pahala tersebut karena dia ya berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis disebutkan ya bahwa seorang nanti ya membawa pahala solatnya, pahala puasanya, tapi ternyata pahala tersebut ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ditanya, siapa mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa disebutkan mereka itu adalah juga dari ya jenis kalian juga, kemudian mereka juga melakukan ibadah dan ketaatan, tapi apabila mereka itu menyendiri, dalam kondisi yang menyendiri dengan hal-hal yang haram, mereka ya mencabik-cabik ya, atau mereka melakukan perbuatan yang haram dalam kesendiriannya. Jadi di hadapan manusia ya dia Masya Allah berbuat ketaatan, berbuat amal saleh, tapi bila dalam kesendiriannya menyendiri dengan perbuatan yang haram, dia lakukan perbuatan yang haram tersebut, waliyazubillah. Nah, kenapa ya Allah ya jadikan amalannya haba' manthura? Karena ternyata dia beramal kebaikan itu di hadapan manusia, tapi ternyata di waktu kesendiriannya dia tidak menjaga keagungan dan kemuliaan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam tampilan zahirnya Masya Allah beramal saleh, tapi ternyata dalam kesendiriannya dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk dari kemunafikan. Ya, bentuk dari kemunafikan seseorang tersebut. Seorang mukmin hendaklah zahir dan batinnya sama. Ya. Allah mengetahui dalam setiap kondisi dan keadaan. Allah mengetahui yang tampak dan tersembunyi. Nah, dan sebagai bukti dari keimanan seseorang, bahwa dia takut kepada Allah dalam kesendiriannya. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Seorang yang betul takut mengagungkan maqam kedudukan Rabbmu, maka baginya dua surga. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Naam. Orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu mari kita betul-betul menjaga ya hati kita, menjaga keimanan kita. Jangan sampai ya ternodai dengan noda-noda kemunafikan. Hendaklah lahir dan batin kita sama. Ya, dalam kondisi tampak dan tersembunyi sama. Hendaklah kita senantiasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allah. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk hamba Allah yang ada di Jawa Barat. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz, ini dari hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum ya Ustaz, apakah dosa maksiat kategori bukan syirik yang dilakukan secara sembunyi bisa menghapus amal kebaikan kita yang telah lalu? Sebagaimana ada hadis yang menyebutkan di hari kiamat, siapa yang membawa pahala sebesar gunung Uhud akan berterbangan. Jazakumullah khair atas jawabannya. Ini ya substansinya sama dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi bisa seorang yang berbuat dosa dalam kesembunyian, yang melanggar aturan Allah dalam tampilan zahir hadapan manusia, dia berbuat ketaatan, tapi begitu ya menyendiri dengan perbuatan-perbuatan yang haram, dia langgar, dia ya lakukan perbuatan tersebut. Ya sebagaimana disampaikan tadi. Nah, ini adalah ancaman bagi mereka yang tidak menjaga aturan dalam kesendiriannya. Nah, demikian Allahu a'lam. Selanjutnya dari Dendi Sadewa di Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apabila kita sengaja atau tidak sengaja melihat atau mendengar konten di sosial media yang terdapat maksiat atau mengandung unsur maksiat, misalnya musik, laki-laki berakting seperti perempuan, apakah kita berdosa karena kita telah berkontribusi menambah view di konten tersebut karena termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan? Jazakumullah. Ya, terima kasih Dendi ya, Sadewo ya di Jawa Barat. Pertama, ya innamal amalu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Apa tujuan kita membuka konten-konten tersebut? Apa kesengajaan? Sengaja membuka dan ingin memberikan
menambah view-nya atau mungkin ya likes-nya begitu ya. Apa tujuan kita? Kalau kita membuka begitu ya, scroll ke atas bawah mungkin lewat begitu deh. Ya. Tidak ada masalah karena kita tidak bermaksud untuk melihat itu, mendengar itu. Tapi kalau sengaja, jelas inilah berdosa. Sengaja. Ya, sengaja untuk melihat hal yang haram. Sengaja untuk ya memberikan like kepada konten-konten yang haram. Berarti ta'awul alal itsm. Ta'awul alal itsm maka ya juga dia berkolaborasi dalam dosa. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong melakukan kejahatan dan dosa. Jadi kembali pada niatnya. Bila ada unsur kesengajaan, ya dia dosa. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, ya dimaafkan. Tapi ingat hati-hati di zaman sekarang ini, zaman yang namakan ya sosial media ini ya luar biasa. Berbagai konten-konten kalau tidak selektif untuk membuka konten tersebut, maka kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ya, maka jangan kita bermudah-mudah dalam hal ini. Jangan kita ya mengenteng-entengkan masalah ini. Masalah yang serius. Karena kalau terbiasa terus melihat konten-konten scroll ke atas bawah terus seperti itu akan mempengaruhi hati kita, jiwa kita. Nah, sehingga merasa sesuatu yang biasa. Nah, oleh karena itu hendaklah takut pada Allah Azza wa Jalla, seorang menghadirkan dalam dirinya pengawasan Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Allah mengetahui apa yang terbesit di hati kita. Sebelum kita melakukan, Allah telah tahu apa yang terbesit di hati kita. Sebelum kita melihat, Allah telah mengetahui mata ini akan melihat sesuatu yang haram. Allah telah mengetahui hal itu. Maka alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui Allah melihatnya? Naam. Ya'lamu kha'inatal a'yun ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati dan jiwa. Ittaqullah. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita malu kepada Allah. Ya. Hendaklah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mendapatkan kita dalam berbuat kemaksiatan. Ya, semoga Allah menjaga pandangan mata kita, menjaga hati kita dan menjaga semua anggota badan kita ya dari kemaksiatan, dan semoga yang demi itu menjadi bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat anggota badan tersebut. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana kalau misalnya ada yang tidak membuat atau tidak ingin memiliki sosmed karena atau sebagai bentuk kehati-hatian, Ustaz? Apakah ini termasuk hal yang bagus atau termasuk hal yang berlebihan, Ustaz? Ya, seorang tentu lebih tahu dengan kondisinya. Dan siapa yang menjamin dia bisa selamat? No. Kalau ya ini seperti ya pisau bermata dua. No. Ya. Bila digunakan baik akan ya menghasilkan kebaikan. Tapi bila digunakan untuk kejahatan maka akan menghasilkan dosa. Maka sangat dibutuhkan sikap bijak. Tapi di zaman sekarang ini orang-orang yang bersikap bijak itu bisa dihitung jari. Nah, para ulama yang betul mereka wara' dan takwa, mereka hanya ya terkadang tidak menggunakan hal itu. Saking menjaganya hati, untuk menjaga hati. Ya, hati ini sangat bening. Begitu ada goresan ya putih bersih, sedikit ada noda, udah itu akan berbahaya. Oleh karena itu berlebihan jelas tidak baik. Tapi kalau seorang ya ingin berbagi kebaikan, memperbanyak konten-konten kebaikan, inilah sebagai ladang dan juga ya ladang pahala yang luar biasa. Satu kalimat yang baik tersebar dalam 1 detik, ya bukan 1 detik, mungkin ya hitungan menit, detik ya, hitungan detik udah sampai ke seluruh pelosok dunia. Masya Allah luar biasa. Tapi ingat, betapa banyak zaman sekarang yang tidak bijak menggunakan hal itu. Maka orang lebih tahu tentang kondisi dirinya. Dan ini tidak bisa digeneralkan hukumnya. Nah, maka bertakwalah kepada Allah dan manfaatkan media dan sarana tersebut. Dan Allah menguji kita di zaman sekarang dengan dimudahkan berbagai media untuk berbuat kemaksiatan. Tapi waktu yang sama juga dimudahkan untuk buat kebaikan. Tergantung kita mau milih yang mana. Mau jalan ke surga atau ke neraka. Waliyazubillah. Mau jalan yang baik atau jalan yang tidak baik. Kembali kepada kita dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Nah, maka hendaklah seorang dan jangan sampai menghabiskan waktu untuk itu saja. Ada yang lebih utama dari itu.
memperbaiki diri. Kita ingin memberi kebaikan pada orang lain, bagus, menyelamatkan orang lain, tapi jangan sampai kita membakar diri kita sendiri. Seperti lilin menerangi orang lain tapi membakar diri sendiri. Dia ingin berbagi kebaikan, tapi ternyata apa yang terjadi? Malah dia merusak dirinya. Siapa yang rugi? Mempertahankan modal hidup lebih utama dari usaha untuk meraih keuntungan. Ingin meraih keuntungan tapi modal hidupnya modal merugi. Ini jelas kerugian. Maka inilah sikap bijak yang harus kita miliki zaman sekarang ini. Bertakwalah kepada Allah dan tidak ada seorang pun yang merasa aman, siapapun dia. Mau ustadz kah, mau siapapun, tidak ada merasa aman. Fitnah dunia media sosial ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh karena itu, al-muwaffaq man waffaqahu Allah. Orang yang mendapatkan taufik itu betul orang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semua, menjadikan kita orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah Ustaz berikan. Dan pertanyaan dari Dendisa Dewa Jawa Barat ini tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir kita di kesempatan kali ini, Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas jawaban, kesempatan dan waktu yang telah Ustaz berikan. Dan mudah-mudahan Ustaz beserta keluarga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia ini dalam program live interaktif Keimanan, Doa dan Zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala. Tetap ikuti program siaran Fatwa TV pemirsa sebagaimana jam dan waktu yang telah ditetapkan. Dan Anda juga dapat mengunjungi dewanfatwa.my.id untuk mengirimkan pertanyaan atau mencari pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda berikan ini sudah terjawab atau belum tentunya. Dan dukung terus program Fatwa TV pemirsa dengan menyisihkan sebagian harta yang Anda miliki ke rekening yang tersedia atau rekening yang ditampilkan di layar Anda saat ini. Dan akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.